Saya ingin bertanya tentang bangsa Israel, Pak, Bu. Israel itu dipilih sejak semula oleh Allah dan Alkitab juga menyatakan bahwa Allah tidak pernah menyesali pilihannya. Berdasarkan ini, ada beberapa hamba Tuhan yang berpendapat bahwa satu saat nanti Israel sebagai bangsa itu secara keseluruhan dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pertanyaan saya, benarkah pendapat ini sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bangsa Israel yang ditulis oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, itu apakah bangsa Israel pada zaman PL ataukah zaman-zaman sebelumnya? Terus kemudian di dalam pasal 7 itu kalau sepertinya itu kalau saya tidak salah itu suku Dan itu tidak ada, Bu, tidak ada disebutkan di sana. Kemana, Bu, itu? Terima kasih. Ya, baik, ya. Israel dipilih Tuhan, tapi kenapa suku Dan itu kok nggak disebutkan? Lupa kali Rasul Yohanes, gitu. Nah, ini memang tidak ada rujukannya, tapi yang ada itu tafsir, ya. Dan kenapa Dan itu nggak disebutkan di situ? Ya, ini ada yang menyatakan bahwa kemungkinan Dan itu nanti dia adalah asal dari antikris itu. Makanya nggak ditulis dalam bilangan 144.000 dan suku-suku yang dituliskan di situ. Nah ini tapi itu tafsir Ibu ya, nggak apa-apa. Ya itu sebagai penafsiran saya. Tapi kalau kita melihat semua suku yang ada di situ itu tidak semuanya ada. Ya. Sebab suku yang masih eksis pada zamannya Yohanes itu siapa yang masih eksis? Cuman 3. 1, Yehuda. 2, Lewi. 3, Benyamin. Yang lain kemana? 10 suku di kerajaan Israel Utara bukankah hilang? Ya kan? Semuanya kan hilang. Tinggal Israel Selatan. Berarti tinggal 3 suku. Tetapi toh tetap ditulis ke-12-nya ini di dalam kitab Wahyu sebagai pemenuhan bahwa nanti ada pemulihan bagi Israel. Sebenarnya kalau kita melihat ya, hilangnya 10 Israel itu sudah diwakili dengan satu suku ya, satu suku yang bertikai dengan orang Yahudi kala itu. Siapa mereka itu? Ada yang bisa membayangkan? Sisa dari 10 suku Israel. Samaria. Ya, Samaria itu adalah sisa dari 10 suku yang hilang. Nah, kata Samaria itu Samaria itu adalah ibu kota dari Israel Utara kan? Nah, kemudian setelah Israel Utara itu hancur oleh Asyur ya, 10 suku hilang. Nah, kemudian ternyata masih ada golongan orang yang namanya Samaria. Nah, Samaria ini ya walaupun bertikai dengan orang Yahudi kala itu, tapi dia mendapat perhatian khusus oleh Yesus Kristus. Ya, misalnya dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai the Good Samaritan. Ya. Dan juga Tuhan Yesus mengadakan suatu perjanjian Yehosua yang kedua, yang dimana yang menjadi audiensnya Yesus itu siapa? Perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini ya dalam tafsiran umum itu selalu diartikan sebagai bahwa dia itu perempuan tunasusila karena dia kawin sudah 5 kali, ya. Terus kemudian yang terakhir bersamanya bukan suaminya, berarti dia bukan perempuan baik-baik. Nah, tetapi kalau Anda memperhatikan dari sisi pemahaman Yahudinya, kata Samaria itu soresnya dari Shamar, Somrim, ya.
berarti para penjaga. Para penjaga apa? Para penjaga Taurat. Ya, penjaga Taurat. Yang dimana Tuhan Yesus ketika berbicara dengan perempuan itu sangat tahu isi Torah. Ya. Kemudian ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, perempuan ini menjadi tahu, oh dia bukan orang sembarangan, dia pasti nabi. Ya. Kemudian dia menjadi penginjil pertama ya, dari sisa 10 suku di utara. Nah, seandainya perempuan ini tunasusila dan kemudian dia bicara dengan para tetangganya sesama orang Samaria, aku ketemu seorang nabi, sini. Nah, kalau dia reputasinya buruk, emangnya orang percaya? Ya. Apakah pasti dia orang yang ini tunasusila? Belum tentu. Ya. Barangkali dia adalah orang yang sangat susah hidupnya, sehingga dia harus menimba sendiri. Dia tidak punya pembantu. Nah, dia kawin 5 kali, oke, ya. Tapi bayangkan, perempuan pada zaman itu, ya, dalam budaya patriarki, ya, dia menikah tidak punya anak, dicerai sama suaminya. Menikah lagi, nggak punya anak, dicerai sama suaminya. Menikah lagi. Jadi dia adalah perempuan akara. Ya. Dia adalah barren woman. Nah, perempuan yang mandul ini selalu mendapat perhatian di Alkitab. Nah, sekarang laki-laki yang ada bersamanya itu bukan suaminya. Kalau dia bukan suaminya, apakah pasti itu adalah pacarnya? Bagaimana kalau laki-laki yang bersamanya itu adalah adiknya yang cacat? Atau bapaknya yang sudah tua? Nah, Alkitab itu juga selalu bermain-main dengan namri, gematria. Kalau perempuan itu sudah pernah menikah 5 kali, dan satu laki-laki itu yang sedang bersamanya itu bukan suaminya, berarti yang sedang bersamanya itu laki-laki keberapa? Laki-laki ke-6. Nah, sekarang perempuan itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus laki-laki keberapanya bagi perempuan ini? Ketujuh. Nah, ya, Alkitab selalu bicara mengenai namrik yang sangat luar biasa. Angka 7 itu selalu bicara tentang pengampunan. Jadi, oke, kita katakan perempuan itu perempuan yang tidak baik. Pernah menikah 5 kali. Nah, jadi kedatangan laki-laki ke-7 itu memberikan pengampunan kepadanya dan memberikan pertobatan kepadanya. Dan Samaria ini adalah sisa Israel. Dan ke-12 suku Israel, ya, yang sebenarnya sudah hilang, Israel Utara, disebutkan lagi, itu juga menjadi pertanda bahwa satu saat ya, kita dapat membayangkan itulah pemulihan Israel.